Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Orang Tua Otoriter. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, istilah otoriter itu memang sering kita dengar. Tetapi selama ini biasanya itu dikaitkan dengan pemerintah atau dengan sistem di kemiliteran dan sebagainya. Nah ini kalau dikaitkan dalam hubungan orang tua dan anak, otoriter itu artinya apa, Pak? Nah, kalau kita mau melihat apakah orang tua otoriter atau tidak, kita bisa mengukurnya dari orang tua itu sendiri, yaitu seberapa banyak orang tua melakukan tindakan mengekang anak dan tidak membiarkan anak-anak memiliki ruang geraknya sendiri. Jadi orang tua yang otoriter itu tidak mengizinkan anaknya punya pendapat sendiri, punya minat yang berbeda, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak selalu berada di dalam tekanan terus-menerus untuk bertindak, bahkan juga untuk berpikir sesuai dengan keinginan orang tua. Yang seringkali kita nyebut orang awam ini mengatakan itu orang tuanya keras sekali gitu. Iya, kadang-kadang bisa dalam istilah sehari-hari kita katakan bahwa itu orang tua yang keras sekali. Tapi sebetulnya itu tindakan yang otoriter. Apakah ada yang berbalikan dengan itu, yang berbalikan 180 derajat dengan orang tua yang otoriter ini orang tua apa, Pak? Orang tua yang permisif, atau dikatakan dengan istilah kadang-kadang disebut laissez-faire. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya tidak melakukan tindakan apa-apa untuk anak-anaknya. Iya, jadi otoriter ini dinyatakan atau bisa kita lihat itu lewat tindakan orang tua itu, Pak. Lewat tindakan orang tua. Nah, tapi kita sebagai orang tua itu kan tentunya menghendaki anak-anak kita itu nanti jadi orang yang baik gitu. Nah, sehingga sebagian besar orang tua memang punya prinsip itu, ya saya harus mendidik anak saya itu untuk nurut pada saya. Kan saya lebih tua, saya lebih berpengalaman, saya lebih banyak tahu gitu loh, Pak Iman. Iya, itu betul. Prinsip itu betul. Tetapi pada saat prinsip itu diterapkan, nah kita harus sungguh-sungguh memikirkan beberapa hal supaya kita tidak bertindak otoriter atau semena-mena. Jadi untuk membedakan mana yang otoriter dan mana yang tidak otoriter, itu memang dibutuhkan kepekaan yang ekstra dari orang tua atas dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa memikirkan misalnya apa yang dipikirkan pada anak selagi kita melakukan hal ini, atau melarang ini, melarang itu, dan apa yang mereka rasakan setiap kali kita berkomunikasi dengan mereka, maka kita akan mulai memiliki kepekaan ini. Kepekaan apakah saya sedang melakukan sesuatu yang otoriter atau tidak. Jadi kalau misalnya anak selalu kita salah-salahkan, apapun yang mereka lakukan, kita marahi mereka, jadi mereka seringkali menjadi kagok ya, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Akhirnya mereka menjadi apatis atau memberontak habis-habisan, sebaliknya dari apatis. Nah, ada kemungkinan di sana kita sudah bertindak otoriter. Iya, kalau begitu berarti orang tua ini perlu ada suatu kedekatan tertentu dengan anak atau anak-anaknya, Pak. Betul. Kalau misalnya anak-anak ini selalu menjauh dari orang tua dan tidak merasa nyaman berdekatan dengan orang tuanya, nah di situ juga ada kemungkinan orang tua sudah bertindak otoriter.
Ya, jadi kalau orang tua itu terlalu menekankan disiplinnya, tetapi kedekatannya sangat rendah dengan anak atau anak-anaknya, itu bisa menjadi orang tua yang otoriter itu, Pak. Iya, betul. Heeh. Tetapi masalahnya itu adalah kapan kita tahu bahwa kita itu sudah memaksakan kehendak kita sendiri gitu. Padahal kita di dalam hati kecil kita itu tentu bermaksud mendidik mereka supaya nantinya jadi baik gitu, Pak. Ya, ukurannya adalah bagaimana kita masih menyediakan ruang gerak bagi mereka. Sebisa mungkin kalau misalnya itu tidak membahayakan diri anak-anak itu. Nah, kita juga harus memikirkan bahwa seringkali kita melarang ini dan melarang itu. Sebetulnya itu lebih beralasan untuk memuaskan keinginan kita, ambisi kita, tujuan-tujuan kita sendiri. Dan kita kurang memikirkan bahwa ini sebetulnya hanya masalah perbedaan antara anak dengan orang tua. Perbedaan gaya, perbedaan cara berpikir, perbedaan situasi latar belakang suasana sosial sekarang ini dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memang lebih mudah untuk melarang semua hal, tetapi masalahnya adalah bahwa anak kemudian tidak bertumbuh sesuai dengan irama mereka sendiri, perkembangan mereka sendiri, dan akhirnya mereka menjadi lumpuh secara sosial. Mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri, bahkan mereka menjadi orang yang tidak berani bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ini kerugiannya kalau kita sebagai orang tua bertindak otoriter. Iya, Pak Iman, seringkali memang yang sulit itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita pada diri anak itu, Pak. Makanya kita lebih gampang menuntut supaya anak itu yang menempatkan dirinya pada diri kita gitu, Pak. Iya, betul. Ini kesimpulan yang baik sekali, dan saya kira inilah masalah dari orang tua. Seringkali kita tidak bisa membayangkan kita sebagai anak. Memang ini karena juga sebagian kita itu sudah jauh dari kehidupan anak. Kita sudah melewati masa anak-anak sudah sekian lama. Dan kita mungkin akhirnya meniru pola orang tua kita mendidik kita. Lalu ya, daripada kita susah-susah, udah begini aja. Dan kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Padahal mungkin ya belum tentu itu hal yang cocok atau pas buat anak-anak. Iya, kita memakaikan baju kita kepada anak ini pasti tidak cocoknya, Pak. Iya, betul, Pak. Pak Iman, kalau sikap otoriter orang tua ini berkelanjutan gitu, Pak, apa ada dampak terhadap diri anak itu apa aja, Pak? Ada dua kemungkinan yang ekstrim. Memang ini masih bergantung kepada masing-masing anak. Kadang-kadang kita juga bisa mendapati anak-anak yang rasanya masih bisa bertumbuh dengan wajar. Tetapi dalam keadaan yang normal ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, anak itu menjadi apatis atau pasif. Karena segala sesuatu sudah dikerjakan oleh orang tua, dan orang tua yang selalu benar, anak yang selalu salah, sehingga anak-anak tidak berani melakukan apa-apa. Dan akibatnya dia juga tidak berani mengambil keputusan, pasif, apatis. Nah, di lain pihak, ada anak-anak yang lebih berani. Pada anak-anak yang lebih berani, mereka akan melawan habis-habisan, memberontak. Kenapa habis-habisan? Karena ketika mereka melawan, menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, baru tanda saja itu sudah ditekan habis lagi oleh orang tua. Mereka tidak boleh berbeda dengan orang tua. Dan semakin ditekan, anak-anak ini semakin memberontak. Nah, itu dua hal yang kemungkinannya bisa terjadi. Ya, Pak, emang kadang-kadang memang kita itu sudah menghindari untuk tidak bertindak otoriter, Pak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu itu yang kita itu secara jelas melihat anak kita ini sedang menuju sesuatu yang berbahaya gitu loh, Pak. Ya, yang bisa merugikan dia. Nah, apakah dalam waktu seperti itu, kondisi seperti itu, kita tidak boleh itu bertindak otoriter?
Ini pertanyaan yang baik sekali, dan memang saya kira kita juga harus bijak. Kita harus berhikmat. Jadi ada kalanya itu terjadi. Kita harus mengambil tindakan yang otoriter. Tetapi mengambil tindakan yang otoriter bukan berarti kita sepanjang waktu bersikap otoriter kepada anak. Nah, ada keadaan-keadaan darurat yang kita sudah tahu pasti bahayanya, tetapi anak-anak tidak tahu. Dan karena mendesaknya waktu, kita tidak sempat lagi memberikan anak pilihan-pilihan, ataupun kita berdiskusi, berdialog dengan mereka. Dan saya kira pemimpin manapun juga, termasuk orang tua sebagai pemimpin, tentu pernah melakukan tindakan atau keputusan sepihak tanpa persetujuan bawahannya, yaitu terutama dalam situasi darurat, situasi perang misalnya. Nah, tindakan seperti ini seolah-olah seperti suatu tindakan pembedahan untuk mengobati penyakit. Nah, keadaan darurat itu seperti misalnya kalau kita melihat anak itu memanjat ke atas gedung, atau dia lari ke jalan raya yang ramai, atau dalam keadaan tertentu karena keadaannya yang parah, anak harus dipaksa ke dokter, atau anak-anak yang masih terlalu muda dan mereka belum bisa mengatur waktu belajarnya sendiri. Nah, di sini kita harus mengambil tindakan yang tegas juga tanpa memberikan pilihan kepada mereka. Tetapi kalau memungkinkan, itu kita masih bisa memberikan pilihan kepada anak atau anak-anak kita gitu, Pak. Sejauh mungkin, sebisa mungkin kita harus memberikan pilihan kepada mereka. Meskipun pilihan-pilihan ini tetap kita batasi juga. Itu contoh konkretnya bagaimana, Pak? Misalnya, nah ini sekali lagi juga saya tekankan bahwa memberikan pilihan itu jangan pilihan yang kita tidak bisa tolerir, ya. Jadi di dalam batas-batas yang kita bisa izinkan. Jadi misalnya di dalam hal belajar, kalau kita melihat bahwa ada gaya-gaya belajar tertentu pada anak dan kita ingin mengajarkan kemandirian kepada mereka, kita bisa tawarkan kepada mereka apakah mereka mau belajar sendiri atau mereka mau belajar dengan kita. Tentu saja kita harus juga memberitahukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalau mereka belajar sendiri, apa konsekuensinya kalau belajar dengan kita. Dan kalau kita mau mengontrol belajar mereka karena mereka belum bisa menguasai diri, kita juga perlu memberitahukan hal ini. Dan kemudian misalnya di dalam hal makanan, misalnya mereka sekarang belum boleh makan makanan gorengan. Nah, kita bisa tawarkan kepada mereka apa yang boleh mereka makan. Misalnya, kamu hari ini mau pilih makan apa? Mau makan soto atau mie kuah dan sebagainya, begitu. Sejauh yang kita bisa izinkan. Kalau kita mau memberikan mereka kursus, kita tawarkan kepada mereka mau kursus ini atau kursus itu, dan kemudian juga sekalian konsekuensinya, seperti itu, Pak. Pak, menyinggung makanan, itu biasanya anak, itu kalau sudah senang dengan satu jenis makanan, dia akan pilih makanan itu terus, Pak. Misalnya dia memang senang dengan soto gitu. Ya, setiap kali ditanya dia mintanya soto terus, padahal kita sebagai orang tua kan tahu bahwa dia membutuhkan makanan yang bervariasi supaya tumbuh dengan baik gitu, Pak. Iya, betul. Tetapi ada kalanya kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk berlaku berbeda begitu. Sampai pada satu titik ketika kita melihat bahwa ini sudah berlebihan, nah kita tawarkan lagi pilihan-pilihan yang lain. Dan kalau misalnya anak tidak mau mengikuti pilihan ini, artinya memperkaya gizi mereka, menyeimbangkan makanan mereka, maka kita boleh melakukan tindakan untuk mengarahkan secara lebih tegas lagi, begitu. Tapi ya sejauh mungkin di mana kita bisa memberikan pilihan, kita berikan pilihan. Iya. Ada beberapa orang tua itu yang bersikap membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Nah, kita percaya itu imannya sendiri itu boleh dipilih sendiri. Itu menurut Pak Eman bagaimana, Pak? Nah, kalau menurut saya ini soal iman, soal yang lain.
soal iman kita perlu membimbing mereka sejak mereka muda. Ini pertanyaan yang baik sekali karena ada hal-hal tertentu termasuk soal agama itu kita tidak boleh memberikan pilihan kepada anak sebelum waktunya. Karena mereka belum tahu. Mereka belum bisa mengambil pilihan. Jadi ketika anak yang masih muda misalnya, selain keadaan darurat tadi, ada anak-anak yang masih terlalu muda, itu belum bisa memilih karena dia belum tahu. Nah, kita harus memilihkan untuk mereka. Dan pada saatnya nantilah ketika anak itu sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, barulah kita berikan kesempatan pilihan yang lebih banyak kepada mereka. Ya justru itu alasan orang tua selalu mengatakan, nah, daripada nanti anaknya bingung, sekarang ini saya enggak didik agama tertentu kepada anak saya, biar nanti kalau sudah katakan remaja atau pemuda dia nanti milih sendiri gitu loh, Pak. Nah, ini saya kurang setuju. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu apa? Ya sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Iman kita Tuhan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kita harus membimbing mereka sejak mereka masih muda. Kalau tidak demikian, kalau tidak ada bimbingan, maka kemungkinan anak-anak tersesat itu sangat-sangat besar. Ya Pak Eman, kalau ada sebagian di mana anak boleh memilih dan sebagian lagi kita yang menentukan, apakah hal itu tidak membingungkan anak, Pak? Tidak membingungkan anak. Nah, saya kira asal orang tua itu tegas. Artinya begini, tegas itu bukan di dalam arti otoriter, tetapi dia mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu kan selalu mengarahkan begitu. Dan ada hal-hal yang kita secara konsisten membuat pilihan-pilihan. Ada hal-hal yang kita katakan kepada anak bahwa belum saatnya dia boleh memilih sendiri. Seperti itu. Ya, berarti pilihan-pilihan itu juga ditentukan oleh usia anak itu yang harus kita pertimbangkan, Pak. Iya, tepat sekali Pak Gunawan. Jadi usia ini mengambil peran penting ketika kita harus melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi artinya begini, ketika anak-anak pada usia yang dini, memang gaya mendidik kita adalah gaya mendidik yang lebih cenderung ke arah otoriter. Mengingat bahwa anak-anak pada usia dini belum mempunyai bekal untuk memilih. Dan semakin besar anak itu perlu dididik secara demokratis. Lebih banyak dijelaskan, mendapat penjelasan, bukan pokoknya kamu harus begini, enggak, tetapi diajak diskusi dan sebagainya. Dan sampai pada saat remaja, anak seharusnya semakin memperoleh kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan banyak dasar-dasar penanaman moral yang baik, kebiasaan yang baik itu sesaat sebelum anak menginjak masa remaja. Ya memang berdasarkan pengalaman seperti itu, Pak Eman. Jadi kalau kita waktu anak-anak itu masih kecil dan kita berikan pengarahan atau dasar-dasarnya sudah cukup ya baik gitu. Kalau remaja pemuda kita agak berikan pilihan, ya dia tentu akan memilih yang biasa dia terima sejak kecilnya, Pak. Iya, betul. Jadi kita kan sebagai orang tua juga tidak ingin supaya anak-anak kita biasanya hidupnya menyimpang sekali dari jalan Tuhan. Jadi berarti otoritas kita itu sebenarnya dibutuhkan itu ketika anak itu masih kecil, Pak ya? Iya, otoritas kita maksudnya pemaksaan kita gitu ya. Iya. Itu lebih dibutuhkan pada saat anak-anak masih kecil. Ya, sehingga ketika nanti dia beranjak dewasa, ya menjadi pemuda, remaja gitu, dia sudah terpola dengan pola pikir kita juga gitu, Pak. Betul. Dan ada satu tambahan Pak Gunawan sehubungan dengan tadi, bahwa anak-anak usia muda kita lebih bertindak otoriter, tapi tetap kita tidak boleh melupakan akan
tahapan perkembangan mereka. Jadi kita tetap harus membayangkan mereka yang masih muda, yang tidak terlalu bisa banyak konsentrasi, mereka yang perlu lebih banyak bergerak, mereka yang lebih sering menangis dan sebagainya. Ini perlu kita tolerir. Iya, Pak Iman, sekalipun anak-anak kita itu sudah remaja, pemuda itu, bahkan pemuda Pak Iman ya, kadang-kadang mau tidak mau kita sebagai orang tua itu ya sekali-sekali bertindak otoriter gitu Pak. Apakah hal itu berdampak negatif kepada anak yang sudah remaja atau pemuda itu Pak? Saya kira tidak, selama kita bisa menjelaskan kenapa begitu. Terutama pada anak-anak remaja yang masih hidupnya bergantung penuh kepada kita. Kita katakan bahwa selama kamu hidup di prinsipnya adalah selama anak-anak ini hidup di rumah kita, maka mereka harus juga mendengarkan, menaati kita. Dan ini juga sesuai dengan prinsip Alkitab bahwa anak-anak harus menaati orang tuanya di dalam Tuhan. Ya, tetapi itu memang masa-masa pemberontakan di dalam diri pemuda remaja itu kadang-kadang sulit Pak Iman. Bisa diatasi oleh orang tua. Saya mengenal sekali ada orang tua yang sejak kecil itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada anaknya untuk sungguh mengasihi Tuhan itu dalam iman yang benar. Tetapi karena pengaruh lingkungannya, ternyata anak ini memilih suatu ajaran yang campur baur, tidak karu-karuan, sehingga orang tuanya itu menjadi sangat sulit sekali mengendalikan anak ini. Mau dipaksa pun sulit karena dia sudah dewasa, sudah beranjak ke dewasa bahkan. Ini kasus yang baik juga. Jadi sebetulnya kalau kita sudah menanamkan ajaran-ajaran moral, kemudian kerohanian yang baik kepada anak, maka ada kemungkinan memang anak di dalam masa pemberontakannya dia untuk sementara waktu dia seolah-olah menyimpang. Tetapi kalau memang dasarnya sudah baik, dia nggak akan tahan lama-lama menyimpang di jalan itu. Dia akan kembali lagi ke jalan semula. Kebanyakan seperti itu. Ya, itu memang menjadi harapan orang tuanya dan menjadi harapan kita semua, Pak. Bisa melihat suatu saat dia kembali bahkan sungguh-sungguh menyadari akan kesalahannya dan sekarang sungguh-sungguh menekuni apa yang benar gitu, Pak. Betul, dan di sini doa mengambil peran penting. Jadi saya percaya kalau orang tua berdoa, doa itu besar kuasanya. Iya, kita semua percaya akan hal itu. Nah, Pak Iman, kalau otoriter itu memang banyak segi yang negatifnya gitu. Nah, sebaiknya kita harus bertindak bagaimana itu sebagai orang tua itu, Pak? Kalau bisa kita lebih banyak bertindak demokratis. Demokratis itu berarti memberikan ruang gerak kepada anak untuk berbeda dengan orang tuanya. Kadang-kadang di dalam hal yang kecil saja, misalnya ya di dalam hal belajar, anak kadang-kadang harus baru bisa belajar dengan baik kalau dia banyak bergerak, jalan ke sana ke sini, kadang-kadang sambil pakai Walkman. Dengan begitu dia bisa belajar lebih baik. Tetapi orang tua yang tidak memahami bisa melakukan pemaksaan dengan mengharuskan dia belajar duduk di depan meja dan sebagainya dengan penerangan yang sekian dan sebagainya. Nah, kita kalau misalnya mengarah ke demokratis, kita bisa memberikan pilihan-pilihan atau juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak, apa yang anak-anak senangi dan sebagainya. Nah, itu orang tua yang demokratis memberi ruang bagi anak untuk bertanya dan juga mencari alasan kenapa sesuatu hal yang itu diizinkan sedangkan hal yang lain tidak diizinkan. Itu pilihan selain dari otoriter. Iya. Pak Iman, kita di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri ya tentunya menghendaki anak-anak kita baik. Tetapi dalam hal sikap seperti ini kadang-kadang bisa berbeda, Pak Iman. Jadi saya sebagai laki-laki itu kadang-kadang bertindak otoriter, lalu justru
istri saya atau ibunya ini itu memberikan kelonggaran-kelonggaran, atau bahkan sebaliknya, kadang-kadang istri saya yang kelihatan otoriter dan saya memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah itu gimana Pak dampaknya? Nah ini yang memang paling sering terjadi ketika salah seorang orang tua itu bertindak otoriter, kemudian pasangannya ingin mengimbanginya dengan cara yang sebaliknya. Jadi ya ini secara tidak disadari ingin supaya anak-anak juga bisa lebih dekat kepada orang tua. Tetapi tentu saja ada dampaknya ini. Nah, kita akan melihat polanya seperti ini. Anak jadi lebih dekat kepada orang tua yang tidak otoriter, tentu saja ya, dan lebih longgar kepada anak. Dan repotnya lagi ketika orang tua yang otoriter melihat hal ini, yaitu anak lebih dekat kepada pasangannya, maka secara kadang-kadang tanpa disengaja, orang tua yang otoriter menjadi semakin otoriter. Dia tidak suka dengan ini dan semakin membuat anaknya menjauh dari dirinya. Dan kemudian juga ini mengakibatkan dia juga semakin jauh dari pasangannya. Untuk pasangan-pasangan yang demikian, kita perlu menyadarinya bahwa pola ini sudah terjadi. Kalau pola ini lebih disadari, maka kita akan lebih besar kemungkinannya untuk memutuskan mata rantai ini. Iya, memang bisa membuat anak bingung Pak ya, melihat orang tuanya yang satu begini, yang satu begini gitu. Iya, tapi anak-anak seringkali membaca hal ini. Dan anak-anak yang cerdik, dia bisa memainkan ini. Memilih yang menguntungkan dia tentunya. Betul. Dan ini akan berpotensi memecah belah keluarga. Ya, tanpa dia sadari tentunya Pak Iman ya. Orang anak tentu juga tidak mau orang tuanya sampai bertengkar gara-gara dia gitu. Iya, tetapi anak ya inginnya untung begitu ya Pak ya. Iya. Pak Iman, kita mau melihat bagian dari Alkitab Pak Iman yang bisa mendukung perbincangan kita pada saat ini gitu Pak. Pak Iman bisa memberikan. Saya akan membacakan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan dari dua versi Alkitab, yaitu versi dari Lembaga Alkitab Indonesia dan satu lagi dari versi Firman Allah yang hidup. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari versi Firman Allah yang hidup, yaitu di dalam bahasa sehari-hari terbitan Kalam Hidup. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi orang tua di sini dinasihatkan untuk tidak terus-menerus mencari-cari kesalahan anak dan membuat mereka gusar. Iya, memang ini menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua Pak ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak tetapi juga ibu-ibu, dan kedua-duanya terpanggil untuk melakukan perintah Tuhan ini. Betul Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan kali ini. Sama-sama. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suatu judul, Orang Tua Otoriter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan.
Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan